Shalom, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua yang sedang mendengarkan renungan saat ini. Dan dari Bukit Sion Makale, kami menyapa, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah tetap melimpah di dalam hati kita semua. Karena itu, mari kita awali seluruh aktivitas kita hari ini dengan membaca dan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa pemilik kehidupan kami. Pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Mengawali aktivitas kami pada hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan firman Allah. Karena itu, kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan mengerti maksud firman Tuhan yang datang kepada kami. Berfirmanlah, karena kami telah siap mendengar firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada pagi ini sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu, ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi ini adalah kekuatan doa. Memilih tentulah tidak mudah. Memutuskan sesuatu yang dianggap paling tepat dalam memilih tentunya memerlukan pertimbangan, kriteria, bahkan dalam pemilihan yang menyangkut orang, kadang orang mengatakan harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya. Mengapa orang sangat hati-hati mengambil keputusan dalam menetapkan pilihannya? Karena orang tidak mau salah pilih dan berharap bahwa pilihannya sesuai dengan yang diharapkan. Begitupun dengan para murid waktu itu. Mereka akan memilih seorang untuk menggantikan Yudas,
rasul yang telah mengkhianati Yesus. Dan hal ini menjadi pergumulan yang sangat besar dan sangat serius bagi para murid. Petrus tampil berdiri mengusulkan agar orang yang menggantikan Yudas harus memiliki kriteria, yaitu seorang yang senantiasa datang berkumpul dengan para murid selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga untuk menjadi saksi tentang kebangkitannya. Hal yang sangat penting bagi para murid dalam memilih tidaklah tergantung sepenuhnya pada kriteria yang tepat, tetapi justru pada kehendak Tuhan. Para murid mencari kehendak Tuhan. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan." Mereka semua berdoa dengan sungguh-sungguh, karena mereka percaya bahwa hanya Allah yang mengenal hati manusia dan akan menunjukkan kepada siapa ia berkenan dan menyatakan kehendaknya. Akhirnya, dipilihlah Matias menjadi murid menggantikan Yudas. Doa membawa kita pada suatu komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Doa adalah alat untuk mengubah kita. Mari melihat doa sebagai suatu kesempatan untuk menerima rahmat, kasih karunia Allah dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Tetapi jadikanlah doa sebagai nafas hidup untuk meminta petunjuk dari Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap langkah dan tindakan, pergumulan, dan bahkan seluruh hidup kita. Dan Tuhan akan bertindak. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh mengasihani kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan lagi bagi kami. Ajarlah kami untuk menerima dan selalu meminta hikmat petunjuk-Mu untuk mengawali segala sesuatu yang akan kami lakukan di dalam doa kepadamu. Saat ini kami akan memulai lagi tugas dan pekerjaan kami. Tuhan tolong kami dalam berkarya, dalam setiap tanggung jawab kami. Berkat Tuhan kiranya tercurah untuk setiap pekerjaan kami hari ini, sehingga dapat memberi hasil yang terbaik untuk kehidupan kami, terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.